di sini seakan Nabi Soleh alaihissalam memunculkan kepada kaum Samud, ya ketika kalian itu larut dalam perbuatan dosa kalian, dalam kemaksiatan kalian, dalam kekufuran kalian, dalam kesyirikan kalian, maka Allah itu ghairu qarib. Allah itu tidak dekat bagi kalian. Dan Allah itu juga ghairu mujib. Allah pun tidak akan mengabulkan doa kalian. Tapi kalau kalian mau Allah itu dekat dengan kalian dan Allah mengabulkan doa kalian, maka solusinya adalah fastaghfiruh. Maka beristighfarlah kepadanya, tsumma tubu ilai, kemudian bertobatlah kepadanya. Dan berkaitan dengan istighfar ataupun taubat, dulu pernah kita bahas pembahasannya di pembahasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur dan Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Ya, di mana istighfar yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, kaitannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup catatan amal buruk yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menutup dan melindungi orang tersebut dari efek buruk dosa yang dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menutup orang tersebut untuk mengulang perbuatan itu di kemudian hari. Juga Allah Subhanahu wa taala menutup dan melindungi orang itu untuk berbuat kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, dan yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala menutup dan melindungi orang itu untuk mendapatkan siksa di akhirat nanti disebabkan karena perbuatan yang telah dia lakukan. Dan itu hal-hal yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur yang dikaitkan dengan istighfar, di mana juga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala curahkan pemberian dan anugerah yang sangat banyak. Nah, kemudian nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab kaitannya dengan kata taba yatubu yang artinya adalah raja'a yarji'u. Ya, ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, artinya dia sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah istighfar itu tubu ilaih. Ya, bertaubatlah dengan kembali kepadanya. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami untuk bisa merasakan anugerah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Prosesnya adalah kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Karena seakan tidak mungkin Allah mengijabah ya selama kita belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatlah kalian terlebih dahulu ya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap permintaan dan doa yang kalian panjatkan. Nah, kaitan dengan dosa yang dilakukan, kalau dahulu kita membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, di surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-Hambaku bertanya kepadamu tentangku, sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku. Falyastajibuli, maka sambutlah seruanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, ya agar mereka mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk. Nah, dahulu kita jelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala memunculkan nama Al-Qarib, dan itu konteksnya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Artinya, puasa ini adalah kondisi di mana seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita kaitkan dengan makanan yang haram. Ya, di Al-Baqarah ada makanan-makanan yang haram, baik yang haram zatnya, baik itu bangkai, kemudian daging babi, darah dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, ataupun cara memperolehnya. Yang itu adalah ya contohnya riba dan hal-hal yang lain. Di mana mereka yang mengkonsumsi makanan yang haram dan darah serta dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, ya maka neraka itu adalah tempat yang layak untuknya. Dan kita tahu makanan yang dimakan ketika menjadi darah, maka pusat darah itu nanti ada di jantung. Ya, jantung itu yang memompa darah ke seluruh tubuh,
Dan kita tahu jantung ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika baik, baik seluruh tubuhnya. Dan jika rusak, rusak seluruh tubuhnya. Dan itu adalah al-qalb, itu adalah jantung. Nah, maka jantung itu adalah pusat manusia. Dan jantung ini ketika sumber makanannya itu adalah haram, ya maka hakikatnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan justru yang ada dia lebih dekat dengan setan. Ya, dia lebih dekat dengan setan disebabkan makanan yang haram. Ya, makanya puasa yang merupakan waktu dikabulkan doa bisa tidak dikabulkan gara-gara makanan yang haram tersebut. Ya, sehingga disebutkan dalam hadis tentang seorang laki-laki yutilus safar, yang dia banyak melakukan safar, asy'ath akbar, rambutnya itu kusut, rambutnya bertebu. Ya muddu yadai, ya dia menengadahkan tangannya, kemudian dia mengatakan ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya, tapi Nabi mengatakan wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa masyrabu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, ya dikasih makan dengan yang haram. Wa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya mau dikabulkan? Nah, berarti penyebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena sesuatu yang haram yang dia makan, dan yang haram itu menjadi daging, menjadi darah, dan nanti pusatnya ada di jantung, seakan dia lebih dekat daripada kepada setan dibandingkan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa yang dikatakan doa umuhul ibadah, doa itu intisari ibadah, itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sahabat yang lain mengatakan kalau ibadah yang merupakan kalau doa yang merupakan intisari ibadah saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Nah, artinya punya korelasi yang kuat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tema makanan. Makanya puasa itu mengajarkan kepada kita kalau yang haram saja tidak kita makan kok, apalagi kalau yang halal saja tidak kita makan kok, karena kita sedang berpuasa karena ketaatan kita kepada Allah, apalagi yang haram. Ya, maka diharapkan dengan munculnya nama Allah Al-Qarib di ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, nah dia punya korelasi dengan pengabulan doa. Nah, makanya mustahil kita bisa memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib kalau kita tidak memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, karena Allah sandingkan penyebutan Al-Mujib dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib. Nah, jadi ya seakan ini adalah standar paling minimal. Ya, standar paling minimal kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bisa menghindarkan diri kita dari mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang haram itu zatnya ataupun yang diharamkan itu adalah cara memperolehnya.